Pleret telah dikuasai. Amangkurat I, Raja Mataram, sudah jauh meninggalkan istana. Kursi raja, busana-busana kebesaran, terlebih segenap rakyat Mataram dan para pemuka agama sungguh telah membuka diri. Namun, tujuan penaklukan bukan mau menjadi raja, melainkan untuk menumpas kelaliman di bumi Mataram sepeninggal Sultan Agung. Trunojoyo dan Panembahan Rama memilih pulang agar para pasukan dapat bertemu dengan keluarga Handetolan setelah melakukan peperangan yang melelahkan selama ini. Sementara itu, dari bangsal sebuah rumah yang berdiri di atas sebuah bukit yang bernama Alas Megamalang, Pedukuhan Mentoro, Desa Sendang Coyolasem, Raden Mas Wingit duduk ditemani sahabat karibnya Ki Ambyah. Malam semakin malam dan tembang doa itu semakin tinggi melangit. Mentoro merupakan toponim dari dusun, sebuah desa yang bernama Sendang Coyolasem, Kabupaten Rembang. Sebab dusun tersebut dulu merupakan pemukiman orang-orang dari Mataram yang bersimpati dan mengikuti perjuangan Raden Mas Wingit dan adiknya Raden Mas Wigit Adipati Lasem. Sedangkan Ki Ambyah kelak berkhianat atas perjuangan yang digalang teman karibnya, yaitu Raden Mas Wingit, atau yang di Lasem dikenal dengan sebutan Raden Mas Kajoran. Dalam kesempatan itu, Ki Ambyah menyampaikan kabar bahwa Adipati Anom kini telah bertahta menjadi Raja Mataram dengan gelar Amangkurat II, berdasarkan sebuah perjanjian antara dirinya dengan VOC yang diwakili oleh Gubernur Hindia Belanda Spilman. Perjanjian tersebut lalu dikenal dengan nama Perjanjian Jepara tahun 1677. Perjanjian Jepara tahun 1677 antara Spilman dengan Adipati Anom. Spilman akan mengerahkan pasukannya menghadapi Trunojoyo. Juga mengakui Adipati Anom sebagai raja dengan gelar Amangkurat II dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Biaya perang melawan Trunojoyo ditanggung Mataram. 2. Semua pelabuhan milik Mataram di pesisir utara dari Karawang sampai ujung timur digadaikan kepada VOC dan akan mengembalikan setelah Mataram melunasi hutangnya.
Ketiga, seluruh wilayah Mataram antara sebelah barat Sungai Pamanukan hingga pesisir selatan diserahkan kepada VOC. 4. VOC diberi hak monopoli untuk perdagangan kain dari India dan Persia serta beras di seluruh wilayah Mataram. 5. VOC diperbolehkan menempatkan pasukannya di ibu kota Mataram. Setelah 2 tahun sejak wafatnya Amangkurat I yang kemudian digantikan perannya sebagai Raja Mataram yang diangkat oleh VOC dengan suatu perjanjian, maka berangkatlah pasukan VOC ke Jepara, tempat di mana seluruh pasukan berkumpul untuk kemudian secara serentak menumpas Trunojoyo. Pasukan VOC dipimpin oleh 3 orang, yaitu Cornelis Spilman, Arung Palaka, dan Kapiten Jonker. Baik Spilman, Arung Palaka, dan Kapiten Jonker sama-sama berangkat dari hal yang sama, yaitu Terasingan. Ketiganya punya sejarah penaklukan yang membuat nama mereka menjadi legenda. Reputasi Spilman dalam VOC adalah saat dia berhasil menaklukkan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Setelah penaklukan ini, Spilman diangkat menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda. Reputasi Arung Palaka adalah saat berhasil menaklukkan Sumatera dan membumi hanguskan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap VOC. Saat dia menaklukkan Goa, Arung Palaka masih berstatus sebagai pangeran karena dia adalah putra Raja Boni yang ke-13. Sedangkan Kapiten Jonker terlibat dalam berbagai pertempuran, antara lain di timur, di pantai barat Sumatera, Sulawesi, Palembang, Banten, dan belum pernah terkalahkan. Dan reputasinya ditentukan saat melawan Trunojoyo. Oleh karena itulah, Gubernur Jenderal Spilman menunjuknya sebagai pemimpin perang melawan Trunojoyo. Bagaimana jalan peperangan ini? Siapakah yang kalah dan siapa yang menang? Ikutilah terus channel saya, Yanti Lasem, di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.